Untuk pembahasan perkuliahan online kali ini kita akan bahas mengenai proses pengembangan website ya. Dan 7 elemen penting untuk menentukan desain web itu seperti apa. Nah, ini sebagai dasar ya. Sebagai dasar acuan bagaimana sih untuk menentukan desain yang bagus, yang layak seperti halnya website-website yang kita lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai hal itu. Sebelumnya mungkin jangan lupa untuk absen di siakat masing-masing ya. Dan untuk pertemuan ini adalah pertemuan ketujuh terakhir. Kemudian minggu depan kita hari tenang. Barulah minggu depannya kita adakan ujian tengah semester atau UTS ya. Diharapkan belajar walaupun dalam ujian nanti masih bersifat open book, dan semua latihan-latihan yang kalian buat itu nanti harus dikumpulkan ya di dalam classroom. Nanti saya buatkan folder pada saat UTS. Nah, seperti itu ya untuk info sementara. Kemudian kita mungkin langsung saja ya, biar untuk menghemat waktu pembahasan kali ini ya. Sebentar. Untuk memiliki website yang fungsional, efisien, mudah digunakan dan atraktif di saat yang sama memerlukan prinsip dan konsep ya agar layaknya website sungguhan ya. Jadi arsitektur informasi, desain komunikasi visual, grafis, warna, jenis huruf, keseimbangan dan tata letak atau layoutnya adalah contoh elemen desain web yang penting dalam menentukan desain. Dan karena yang didesain adalah web, tentu kamu juga perlu ahli dalam pemrograman web. Kalau secara untuk sistem ya, dua ilmu dasar yang kamu perlu untuk bisa mendesain web adalah desain komunikasi visual dan pemrograman. Jadi komunikasi visual tersebut bisa kita aplikasikan, bisa kita belajar dengan cara kita menggunakan desain web, menggunakan Dreamweaver misalkan, ataupun secara pemrograman bahasa HTML maupun yang lain misalkan. Nah, seperti itu ya sebenarnya untuk unsur daripada untuk mendesain sebuah web yang layak itu seperti itu. Nah, proses pengembangan website, sebelum akhirnya mendesain tanpa tampilan website, kamu harus memahami proses pengembangan website terlebih dahulu. Nah, proses-proses yang harus dilalui meliputi konseptualisasi, membuat desain arsitek, organizing, implementing, maintaining, dan improvisasi hingga website berjalan. Itu kalau kita membuat sebuah website yang keseluruhan ya. Nah, jadi walaupun kita untuk mata kuliah ini adalah intinya kita bisa membuat desain dari sebuah web, akan tetapi saya jelaskan juga ya pengembangannya itu seperti apa sebagai gambaran acuan pada saat nanti kalian mendapatkan pemrograman web yang lanjut ya. Nah, ini hanya untuk dasar atau acuan saja. Ini perlu kalian pahami terlebih dahulu untuk membuat website yang bisa dikatakan layak untuk dijual belikan misalkan seperti itu ya. Banyak ya sekarang ada hal-hal itu ya untuk misalkan kalian tertarik dengan pemrograman dan berbakat, itu bisa kalian buat website sebanyak mungkin, kemudian bisa kalian komersilkan, itu bisa ya sebenarnya. Oke, yang pertama ada menentukan kebutuhan web. Nah, pada tahap ini kamu harus mencari tahu website akan difungsikan untuk apa, menentukan target pengunjung dan menentukan informasi dan konten yang disediakan, menentukan tujuan dan milestone juga penting untuk pengembangan website seperti itu. Jadi harus kalian tentukan ya kebutuhannya nanti untuk apa. Nah, ini sesuai yang saya terangkan kemarin ya. Nah, seperti itu tentunya. Kemudian fungsi untuk daripada yang kalian buat, yang kalian desain untuk webnya itu apa. Nah, itu harus kalian tentukan terlebih dulu. Nah, ini masuk ke perancangan web sebenarnya. Nah, untuk perancangan web sama halnya dengan desain ya seperti ini. Cuma untuk perancangan itu lebih ke bagaimana untuk merancang yang lebih bagus, bagaimana perancangan awal sampai hingga akhir web kita bisa di online kan misalkan. Nah, itu
nanti ada mata kuliah sendiri ya, nanti ada perancangan web mungkin semester berikutnya atau berikutnya lagi. Untuk yang kedua, arsitektur situs. Arsitektur situs yang baik akan mempermudah pengunjung menemukan informasi yang ingin dicari. Informasi arsitektur website akan menentukan interaksi dinamis antara bagian-bagian pokok website. Nah, di tahap ini akan menghasilkan cetak biru untuk pengembangan website. Nah, di sini ya untuk arsitektur untuk menemukan informasi yang akan dicari ya, ini akan memudahkan pada saat user membuka website, misalkan website kita sudah di online kan. Kemudian ada text only site framework. Nah, tahap ini merupakan tahap untuk menyiapkan kerangka situs. Hal-hal yang harus disiapkan adalah konten, sitemap, kerangka situs, dan navigasi. Nah, di sini mungkin kalian bisa coba ya, kontennya itu yang menarik tentunya untuk agar website kita laku atau bisa diakses, sering diakses oleh user misalkan. Kemudian ada sitemapnya, agar lebih memudahkan si user tadi ya. Kemudian kerangka situsnya yang kita tampilkan, dan navigasi misalkan website kita bisa dinavigasikan ke beberapa halaman lain, kemudian bisa juga dinavigasikan dinavigasikan ke web yang lain misalkan dengan blog kita ataupun situs lain misalkan Facebook ataupun Instagram. Nah, di situ akan lebih menarik lagi seperti itu ya. Kemudian desain artistik dan komunikasi visual harus mengidentifikasikan identitas dan tujuan website. Dari desain akan terlihat karakteristik situs. Oleh karena itu, desain harus dibuat berdasarkan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Nah, pada tahap ini kamu akan membuat storyboard, page layout, kemudian homepage atau entry page. Jadi untuk awalnya itu harus kalian buatkan storyboard dulu ya. Nanti tahapnya seperti ini. Jadi sudah kita rencanakan dari awal ya. Seperti ini untuk desain artistiknya, kemudian komunikasi visualnya yang akan kita tampilkan. Nah, seperti itu yang perlu kita tentukan juga. Kemudian site production seperti namanya ya. Di tahap ini kamu akan memproduksi situs mulai dari page templates, prototype page, client side programming, server side programming hingga finish page. Nah, ini untuk membuat pada saat kita website kita online kan kita sudah finish misalkan. Nah, di situ kita perlu nama untuk site production kita seperti itu. Kemudian ada error checking dan validation. Kamu bisa menggunakan tools untuk memeriksa ejaan, link yang putus atau masalah kode HTML. Jangan lupa untuk mencoba waktu dalam loading halaman. Ini untuk mengecek ya, misalkan ada ejaan yang tidak sesuai, kemudian link yang putus. Ini ada berikan fitur seperti itu. Kemudian ada testing dan deploying, mencoba membuka situs melalui berbagai jenis browser dan dari berbagai lokasi. Kemudian jika semua sudah terlaksana dengan baik, saatnya mengupload situs ke web. Buat URL untuk diketahui user dan daftarkan situs menggunakan mesin pencari. Ini bisa kalian coba semua ya. Browser kan tidak hanya satu saja. Jadi ada berbagai macam browser, itu kalian testing di localhost dulu nanti. Ini belum diajarkan ya untuk mata kuliah desain web ini. Tapi sebagai gambaran sedikit saja saya jelaskan, pada saat kalian membuat website kemudian bisa dikatakan sudah fix atau sudah finish, yang pertama itu kalian harus coba di berbagai macam browsernya. Ada error apa enggak? Terkadang ada beberapa ya yang tidak kompatibel misalkan dengan HTML maupun PHP yang kita pakai. Kemudian misalkan ada CI-nya mungkin usang dan lain sebagainya, itu akan mengganggu ya di berbagai di salah satu mungkin beberapa browser, apalagi browser tersebut sudah kita perbarui, terkadang seperti itu. Jadi komponen yang tidak sesuai nanti akan terdeteksi error, kemudian barulah kita ganti seperti itu ya. Jadi pada saat semua sudah kita jalankan di semua browser itu oke,
bisa ditampilkan dan semuanya bagus tanpa ada error, barulah kita online kan buat URL untuk situs ya. Jadi nanti kita online, kita mempunyai URL dan bisa didaftarkan ke situs, kemudian pada saat di dalam mesin pencarian browser tersebut kita ketikkan misalkan tergantung yang kita ini ya, jadi nanti akan muncul misalkan kalian membuat sistem informasi pendaftaran di Staycom misalkan, atau pendaftaran apa terserah ya. Nah di situ pada saat orang mengetikkan sistem informasi, nanti URL kita akan diketahui oleh user di internet. Nah, ternyata ada yang ini, ada yang ini. Nah di situ yang sering kalian jumpai, sering kalian buka di situs itu biasanya seperti itu ya, tidak asing lagi seperti itu ya. Nah elemen-elemen web, desain web itu seperti apa saja nanti saya jelaskan. Sebenarnya tidak ada aturan khusus tentang bagaimana desain website yang baik. Itu sesuai selera sebenarnya ya. Cuma kita ada baiknya kita mencari referensi sebagai acuan, sebagai mungkin bisa dikatakan untuk ilmu ya. Oh ternyata yang bagus itu seperti ini. Kalau kita semuanya full mencari membuat sendiri dengan inovasi kalian masing-masing, itu sebenarnya bagus tuh Pak kalau ada acuan contoh, misalkan ilmu yang kita baca di internet dan di berbagai macam sumber, itu akan lebih bagus ya. Nanti kalian akan berimprovisasi pada saat kalian membuat desain seperti ini. Oh ternyata punya orang itu menggunakan seperti ini. Nah itu bisa menjadi improvisasi kalian, memperbaiki desain web kalian, seperti itu intinya ya. Tetapi memang hal yang dasar tentang desain yang baik dan buruk membantu membuat website terlihat lebih baik seperti itu, dari layout dan lain sebagainya. Nah, desain itu sendiri adalah proses membuat dan mengkomunikasikan gagasan dalam bentuk gambar atau visual. Jadi hanya tampilan saja sebenarnya. Nah, tujuan adanya desain adalah untuk menciptakan suatu harmoni dan mencapai satu kesatuan. Elemen-elemen desain web yang dimaksud adalah logo, icon, blog, teks, kemudian foto yang ada dalam suatu halaman web. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan elemen-elemen desain webnya. Kita jelaskan satu persatu elemen-elemen desain web yang mungkin sebagai acuan kalian ya. Tidak mengharuskan, sebenarnya tidak ada mengharuskan khusus harus seperti ini, itu tidak ada. Cuma seperti yang tadi saya katakan ya, itu akan membantu mungkin memperbaiki, misalkan kurang menarik nanti setelah membaca artikel ataupun apa yang saya jelaskan ini, jadi kalian lebih ini ya, oh ternyata seperti ini yang lebih bagus. Nah itu yang akan kita bahas. Yang pertama apa? Nah ini desain web design itu biasanya seperti ini ya, ada bannernya, kemudian ada untuk kontennya di sini, menunya, main menu ataupun menu utama misalkan untuk berbagai macam button di sini yang sudah saya contohkan kemarin, kemudian info dan lain sebagainya, barulah nanti akan dilinkkan kemana yang akan kita mau. Yang pertama ada titik, point, line atau garis, dan bidang atau plane. Nah semua komposisi atau tata letak bisa diuraikan menjadi elemen-elemen desain web sederhana. Hasil kombinasi dari titik, garis, dan bidang space adalah jarak antara satu bentuk dengan bentuk lainnya untuk space-nya ya. Dalam ilmu desain, jarak artinya memberi ruang untuk istirahat atau spasi ya, atau memberi kesan nyaman. Jarak juga akan memberikan penekanan pada objek visual di suatu halaman. Jadi namanya desain itu terkadang bisa kita keluar unek-unek itu dari inovasi kalian ya. Itu tergantung dari diri kalian ya pada saat mendesainnya. Oh nanti untuk saya konten saya letakkan di sini, kemudian gambarnya di sini, kemudian untuk setelah paragraf ini mungkin saya perlu membuat space yang agak panjang agar tidak terlalu antara judul dan kontennya mungkin terlalu dekat dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu dipikirkan ya, dari titiknya, garis, dan
bidangnya itu perlu kita pikirkan juga ya untuk elemen tersebut ya. Untuk yang kedua ada kesatuan dan variasi. Nah, penjelasan sederhana Unity adalah sebuah gabungan gambar. Nah, gabungan elemen-elemen desain web seperti teks, grafis, dan shapes menjadi gambar yang disebut sebagai suatu harmoni. Nah, hal penting untuk mencapai sebuah kesatuan adalah proximity, repetition, kondisional. Tampilan secara keseluruhan harus dominan dari elemen-elemen desain web yang pembentuknya. Jadi keharmonisasian ya, keharmonian, keseimbangan itu yang perlu kita pikirkan agar apa? Web kita itu menarik nantinya. Seperti itu. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian berikutnya apa? Yang ketiga adalah emphasis, focal point, dan hierarki. Nah, ketika seorang pengunjung datang ke web, ia akan memulai customer journey dengan memilih sebuah titik mulai starting point untuk memperoleh kesan visual. Nah, titik mulai dari starting point dalam desain disebut dengan titik focal point ya. Kemudian titik fokal adalah tempat paling menonjol dalam sebuah desain. Nah, desainer biasa menggunakan isolasi, ukuran, dan nilai untuk membuat titik fokal. Jadi seperti itu. Untuk emphasis ini adalah biasanya kalian juga mungkin bisa sering merasakan ya, pada saat berkunjung ke web, ia akan memulai customer journey ya, membuat sebuah titik mulai. Kita harus mulai dari mana, home maupun menu yang lain misalkan. Nah, di situ ya nanti akan membuat emphasis atau titik fokal ya. Kemudian yang keempat adalah kontras dan fungsinya dari elemen desain web yang mungkin bisa menjadi acuan kalian. Nah, kontras dalam desain bisa digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang berlawanan, hitam dan putih, tebal dan tipis, kecil dan besar. Maka kontras dalam desain adalah tampilan yang berlawanan. Nah, komponen dasar dalam kontras adalah figure ground relationship atau biasa disebut dengan ruang positif dan negatif. Manfaat dasar dari adanya kontras adalah untuk membuat variasi visual suatu komposisi dan meningkatkan efek visual keseluruhan. Kontras pada layar komputer untuk membantu mata membedakan elemen. Nah, kontras juga bisa meningkatkan readability atau keterbacaan ya, dan bisa membuat sebuah pesan terkesan lantang atau halus. Ini misalkan pada saat kalian mau mengisikan sebuah konten di sebuah tampilan web kalian, itu ternyata ada kata-kata keinggrisan, misalkan ini contohkan saja, mungkin bisa dikontraskan dengan warna yang berbeda, tulisan miring, kecil, ataupun mungkin ditebalkan atau besar, lebih besar dari yang lain. Nah, di situ yang dimaksud kontras ya. Kemudian misalkan ada link kalimat yang kita linkkan, nah itu bisa biasanya baru kita bedakan ya menggunakan warna biru misalkan. Nah, seperti itu untuk mengenai kontras dan fungsinya. Kemudian yang kelima ada tipografi. Adalah perpaduan antara seni dan teknik mengatur tulisan. Nah, pengolahan tipografi tidak terbatas pada pilihan jenis huruf, ukuran, atau dekorasi. Nah, tipografi juga mempertimbangkan adanya tata letak vertikal atau horizontal tulisan pada sebuah desain. Nah, tipografi untuk web tidak sebebas tipografi untuk media cetak. Perancang desain web hanya memiliki sedikit kebebasan untuk menentukan tipografi. Tidak semua jenis komputer memiliki spesifikasi yang sama ya. Nah, perbedaan browser dan dukungan standar dalam CSS membuat tipografi web tidak memiliki bentuk jika tidak cocok untuk ditampilkan. Nah, untuk tipografi sendiri adalah tadi ya, perpaduan antara seni dan teknik mengatur tulisan. Jadi pengolahan tipografi ini misalkan jenis hurufnya, ukurannya, dekorasinya, nah itu yang dimaksud seperti ini. Sesuaikan ya, untuk di tiap komputer itu biasanya berbeda. Karena apa? Misalkan untuk jenis font itu di setiap orang itu kadang berbeda. Kenapa? Karena ada yang hanya mengandalkan bawaannya, kemudian ada yang mendownload kemudian mengaplikasikan ke PC kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti untuk ini bisa menyesuaikan ya, karena tiap komputer itu berbeda.
Tuh yang keenam adalah elemen warna. Nah, warna pada website e-commerce pasti berbeda dengan warna website untuk blog ya. Nah, itulah mengapa seorang desainer web juga harus memahami dasar-dasar psikologi warna. Sebenarnya seperti itu kalau memang acuannya ya. Psikologi warna itu perlu kalian pelajari sebagai kalau kalian sebagai sebuah seorang programmer ya, biar paham untuk warna ini untuk ini, nah ini untuk keseimbangannya dan lain sebagainya itu agar harmonis. Nah, pemilihan warna akan menentukan kesan dan penilaian terhadap website. Nah, seperti warna merah, warna tersebut akan cocok jika digunakan pada sebuah e-commerce, namun akan kurang tepat jika digunakan dalam website berita. Nah, seperti itu contohnya ya, masih banyak yang lain. Kemudian ada elemen keseimbangan. Nah, desain sebuah web tidak hanya harus terlihat bagus dan menarik, tetapi juga harus seimbang. Nah, seperti itu ya. Jadi memang untuk sebuah website itu yang menarik itu memang bisa dikatakan unsur utama ya. Terkadang orang membuka sebuah website kalau tampilannya sudah saja tidak menarik itu orang akan berpindah. Oh, cari yang lain aja, yang misalkan pencarian sama tapi beda link. Nah, itu terkadang orang seperti itu. Kalau memang menarik itu orang akan cenderung wah tampilannya saja sudah menarik, pasti isinya juga menarik. Orang seperti itu beranggapan seperti itu biasanya ya. Nah, keseimbangan ada dalam aturan kontrasan visual. Desainer bisa juga membuat bentuk yang asimetris, namun ia juga harus membuat layout dengan teliti ya supaya kesan seimbang tersebut tetap terlihat. Misalnya, ketika seorang desainer ingin membuat bentuk yang asimetris, bentuk tersebut bisa dibuat dengan ukuran yang besar, kemudian diimbangi dengan menambahkan teks. Desainer harus bisa memastikan elemen utama tetap terlihat tanpa terganggu dengan yang asimetris ya, seperti itu ya. Jadi memang perlu kita pikirkan ya. Oh, kalau kita kontennya seperti ini kemudian ada konten di sebelahnya itu harus keharmonisasian yang harus kita ciptakan itu seperti apa. Nah, seperti itu, jangan asal-asal saja ya. Kalau asal-asal saja nanti jadinya akan terlihat jelek. Cara sederhana lain untuk menyeimbangkan desain asimetris adalah memasangkan gambar dengan teks. Selain memasangkan gambar dengan teks, keseimbangan bisa didapat dari latar belakang dan latar depan dan belakang ya. Cara ini akan menciptakan dinamika yang menarik, di mana latar belakang terlihat lebih fungsional sebagai bagian dari konten. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuaikan ya. Oke, selesai ya untuk hari ini mengenai proses pengembangan website dan 7 elemen penting untuk menentukan website. Itu sudah saya jelaskan, itu sebagai acuan bahwa untuk menciptakan atau mendesain sebuah web itu harus memikirkan 7 elemen tersebut ya, bukan ini. Mungkin bisa dikatakan sebagai acuan. Oh, harus seperti ini, tapi sebenarnya tidak harus. Cuma ini hanya untuk gambaran agar lebih menarik itu seperti apa sih. Nah, itu sebagai referensi kalian seperti itu. Nah, untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan segera bisa kalian download ya sebagai acuan, sebagai bahan belajar kalian. Karena ini pertemuan terakhir, berarti minggu besok itu sudah hari tenang ya. Kemudian yang ke-8 itu hari tenang, ke-9 kita melakukan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-10 baru kita ke berikutnya ya, membahas mengenai mungkin lebih ke banyak pembuatan ke project ya nanti ya. Nanti saya terangkan pada saat setelah ujian ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini yang bisa saya jelaskan. Mohon dipersiapkan untuk UTS-nya ya, belajar walaupun masih bersifat online, open book, akan tetapi saya berikan waktu tidak banyak, jadi harus tetap belajar ya. Nanti ada beberapa soal teori, kemudian syarat yang kedua adalah mengumpulkan semua latihan yang sudah kalian buat, itu bisa dijadikan satu folder. Nanti
barulah kalian kirim ya. Nah di Classroom ada satu folder untuk UTS, kemudian satu folder lagi untuk pengumpulan latihan. Seperti itu nanti saya buatkan pada saat UTS. Paham ya? Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan masih bingung, silahkan dipertanyakan ke saya. Karena tidak ada yang bertanya untuk saat ini, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dapat dipahami, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.